Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, jumlah penambahan pasien COVID-19 di Jakarta akhir-akhir ini kembali mengalami peningkatan nih. Bahkan Presiden Jokowi juga menyorot tingkat positivity rate di Jakarta yang meningkat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyatakan akan melakukan PSBB non-transisi apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang diwajibkan. Tentunya apabila hal tersebut sampai terjadi kembali, pasti akan menjadi pukulan bagi perekonomian kita ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 14 Juli 2020 dengan episode Spirit. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang turun dari sebelumnya minus 8,5 billion dolar menjadi minus 864,1 billion dolar. Kemudian ada dari Japan Tertiary Industry Index month on month yang naik dari sebelumnya minus 7,7% menjadi minus 2,1%. Kemudian ada dari Jerman Wholesale Price Index year on year yang naik dari sebelumnya minus 4,3% menjadi minus 3,3%, sementara month on month naik dari sebelumnya minus 0,6% menjadi 0,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Eureka Prima Jakarta Tbk atau LJKP yang mencatat rugi bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 1,38 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dari rugi bersih 1,20 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Estetika Tata Tiara Tbk atau BIF yang meraih penjualan 374,20 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dibandingkan penjualan 278,27 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mark Dynamics Tbk atau MARK yang telah menyerap belanja modal atau capital expenditure senilai 28 miliar rupiah hingga paruh pertama tahun ini dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 13 Juli 2020, IHSG ditutup menguat 33 poin atau 0,66% menjadi 5.064. Sektor pertambangan, agrikultur, aneka industri, industri dasar, dan barang konsumsi menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 44,1 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari sebuah sanksi. Cina pada akhirnya mengumumkan sanksi terhadap pejabat Amerika, termasuk Senator Marco Rubio dan Ted Cruz, sebagai pembalasan atas undang-undang yang dibuat oleh Amerika yang ditujukan untuk Beijing terkait dengan apa yang dilakukan Cina kepada etnis minoritas di wilayah Xinjiang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengatakan sanksi terhadap 4 pejabat akan dimulai hari Senin, dan Hua pun tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya Amerika menyetujui seorang anggota penting di Partai Komunis Cina dan 3 pejabat lainnya dengan memberikan dugaan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Cina sebelumnya telah bersumpah akan melakukan pembalasan atas tindakan Amerika yang dimana posisi Amerika mendukung warna Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan, sehingga Cina menganggap bahwa Amerika melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Cina. Orang yang dikenakan sanksi adalah Chen Guangguo, sekretaris Partai Xinjiang yang duduk di Politbiro yang beranggotakan 25 orang, serta Chu Hailun sebagai sekretaris Partai Komite Politik dan Hukum Xinjiang. Pejabat senior di pemerintah mengatakan telah mendorong untuk dikeluarkannya sanksi atas Xinjiang selama berbulan-bulan, tetapi Trump khawatir bahwa hal tersebut akan memperumit kesepakatan perdagangan kala itu. Keputusan Amerika tersebut menandai pertama kalinya Amerika menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Cina yang duduk sebagai Global Human Rights Accountability, yang itu artinya memberikan otoritas luar biasa kepada Amerika untuk memberikan sanksi hak asasi manusia kepada pejabat asing.
Hubungan antara Amerika dan Cina ini sebetulnya memperlihatkan bahwa mereka akan saling beradu satu sama lain untuk kepentingan tertentu, namun akan bekerja sama apabila memang perlu. Sehingga kami melihat bahwa tampaknya meskipun ada gesekan-gesekan terkait dengan hubungan antara Amerika dan Cina, kita tidak perlu khawatir bahwa kesepakatan tahap pertama dapat dibatalkan. Tapi sebelum kami tutup informasi terkait sanksi yang diberikan, pemerintahan Trump telah memberikan informasi bahwa mereka menolak klaim yang diberikan oleh Cina di Laut Cina Selatan, sehingga hal tersebut memberikan indikasi bahwa Amerika dan Cina akan kembali bersih tegang. Michael Pompeo mengatakan bahwa Amerika memperjelas bahwa klaim Cina terkait dengan sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan adalah sepenuhnya melanggar hukum. Kami melihat ada potensi meningkatnya ketegangan di antara keduanya meskipun ketegangan tersebut tidak mempengaruhi euforia yang terjadi di pasar akibat adanya vaksin yang akan segera datang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari suka dan duka. Di tengah-tengah adanya hawa sejuk terkait dengan vaksin yang dimana BioNTech, perusahaan bioteknologi Jerman, dan Pfizer, perusahaan dari Amerika tampaknya mulai mendapatkan kemajuan. BNT162B1 dan BNT162B2 adalah merupakan kandidat obat yang ditunggu oleh banyak orang karena mengalami kemajuan yang signifikan. Awal uji coba untuk BNT162B1 akan dirilis pada bulan Juli dan jika penelitian tersebut berhasil, maka vaksin tersebut akan menerima persetujuan dari regulator sehingga mereka bisa membuat hingga 100 juta dosis pada akhir tahun 2020 dan lebih dari 1,2 miliar dosis pada akhir 2021. Fast track diberikan oleh Food and Drug Administration agar dapat mempercepat proses pembuatan dan pengiriman vaksin tersebut. Apalagi Departemen Kesehatan dan Pelayanan Publik mengatakan bahwa vaksin akan diproduksi dalam kurun waktu 4 hingga 6 minggu lagi. Tentu hal ini memberikan angin kepada dunia bahwa proses vaksin tetap berjalan meskipun entah kapan akan bisa benar-benar digunakan. Tapi inilah yang kita namakan sebagai sebuah harapan. Pasar kembali menggeliat dan optimis menjadi salah satu modal yang penting saat ini. Ekspektasi dan harapan diikat oleh optimis merupakan salah satu obat kuat untuk menjaga sentimen positif menyelimuti pasar. Namun melonjaknya kasus di California membuat Gubernur California, Gavin Newsom, meminta semua restoran, bar, bioskop, museum, dan bisnis indoor lainnya untuk ditutup sementara. California terus melaporkan adanya peningkatan kasus terkait dengan virus corona hingga 28% selama 2 minggu. Perintah Gubernur California tersebut merupakan sebuah langkah mundur yang cukup besar yang dikeluarkan oleh negara bagian sejak mereka mulai membuka kembali perekonomiannya. Kami melihat efek yang diberikan apabila ada penutupan kembali akan menimbulkan hal yang tidak baik. Karena itu artinya kesiapan untuk pembukaan kembali masih belum cukup baik, yang membuat geliat ekonomi yang mulai berjalan tiba-tiba harus terhenti kembali. Kemudian cerita selanjutnya datang dari cukup mengkhawatirkan. Bank Indonesia dalam hasil surveinya mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha turun pada triwulan 2 2020. Ini merujuk dari hasil survei kegiatan dunia usaha atau SKDU, di mana dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar minus 35,75%, terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan minus 5,56% pada triwulan 1 2020. Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengungkapkan penurunan kegiatan dunia usaha terjadi pada seluruh sektor ekonomi dengan penurunan terdalam pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa. Selanjutnya mengatakan bahwa penurunan itu terutama disebabkan oleh penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat pandemi COVID-19. Dan sejalan dengan penurunan kegiatan dunia usaha, kapasitas produksi terpakai dan penggunaan tenaga kerja pada triwulan 2 2020 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kami hanya bisa berharap bahwa di saat seperti inilah, pemerintah mulai bergerak lebih cepat untuk memberikan anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya, agar dapat mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi dan mampu bertahan di masa-masa sulit. Karena kalau sampai bantuan tersebut terlambat, tentu semua akan sia-sia. Karena geliat ekonomi ini membutuhkan penopang yang nyata, selain harapan, ekspektasi, dan optimis. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.984 hingga 5.102.
Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 77%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 475 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari Mark atau PT Mark Dynamics Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 830 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.